Jadikanlah dirimu oleh diri sendiri. Sekelumit kenangan yang menjadi tonggak sejarah awal berdirinya seni bela diri asli Indonesia Tarung Derajat yang diciptakan sang guru Haji Ahmad Derajat terpampang dalam bingkai-bingkai foto di rumah maupun ruang kerjanya. Sebuah perjuangan dan perjalanan sejarah seorang anak manusia yang dengan gigih tak kenal lelah, pantang mundur dan yakin dengan langkah dan falsafah hidup selama mengarungi kehidupan di muka bumi. Pada akhirnya membuahkan hasil yang patut dihargai dan dihormati oleh mereka yang mengerti hakikat hidup dan kehidupan. Seni bela diri Tarung Derajat yang diciptakan tanggal 18 Juli 1972 telah tumbuh dan berkembang ke seantero Nusantara dan telah menjadi seni bela diri asli Indonesia yang makin diminati kalangan muda. Maka rumah sederhananya di kawasan Buah Batu, Bandung menjadi markas pusat perguruan atau kawah Chandra di Muka Tarung Derajat. Dua anak lelakinya yang kemudian beranjak dewasa mewarisi keberanian, keuletan dan kegigihan sang guru dan menjadi penerus kelangsungan bela diri yang dahulu dikenal dengan nama boxer. Sang guru yang populer dengan sebutan AA Boxer kini telah menjadi ikon bela diri nasional karena perguruan yang didirikannya berdiri sendiri secara mandiri dengan memiliki aliran dan wadah tersendiri, tidak berafiliasi kepada aliran dan organisasi bela diri lain. Ini adalah memenangkan suatu pertarungan di atas kebahagiaan orang lain. Nah, jadi yang bertarung itu menang, merasa senang, dan dikalahkan juga merasa bahagia. Nah, terus juga prinsip-prinsip latihan yang saya anut sekarang itu adalah menjadi satu tekad latihan, yaitu jadikanlah dirimu oleh diri sendiri. Nah, apa yang kita perbuat juga menjadi semangat latihan. Aku berlatih Tarung Derajat adalah untuk mengendalikan diri sendiri, tapi tidak untuk dikendalikan orang lain. Nah, terus juga sikap hidup Tarung Derajat adalah aku ramah bukan berarti takut, aku tunduk bukan berarti tangguh. Terus juga nafasku adalah persaudaraan dan persahabatan. Box, salam persaudaraan. Nah, jadi intinya itu. Dan terus merintis juga kita bahwa setelah mendirikan perguruan, makin banyak penggemar, nah timbul kan keinginan dari anggota sendiri untuk bisa bereksibisi dipertandingkan. Nah, mulailah tahun 88 kita dipertandingkan secara bebas. Seperti halnya perkelahian jalanan hanya dikemas di dalam satu gedung olahraga. Jadi segala boleh, wasit hanya boleh memisah kalau salah satu lawan sudah tidak mampu untuk melawan, itu menyatakan dirinya kalau untuk bertanding lagi. Jadi itu boleh memukul, menendang, membanting, mengunci sampai meskipun sudah tidak berdaya, kalau tidak menurut ampun kita hajar terus. Nah, itu juga berproses itu sampai 92 dan akhirnya berpikir bagaimana olahraga ini karena sudah berkembang ke seluruh Indonesia ya, di beberapa provinsi menjadikan suatu olahraga prestasi. Nah, inilah tantangan yang lebih berat sebab kita belum punya alirannya kemana ini. Kita banyak menawarkan untuk masuk kepada salah satu aliran. Nah, kita tidak tetap. Aliran kita ada aliran yang lahir tumbuh di tengah-tengah kerasnya kehidupan masyarakat. Jadi akhirnya kita mengikrarkan dan bertekad dengan semangat yang tinggi serta keinginan yang keras untuk menjadi suatu aliran tersendiri. Nah, sebab disinilah kita mulai mempelajari ulang dan menguji ulang tentang teknik-teknik olahraga Tarung Derajat ini supaya memiliki kekhasan tersendiri sebagai suatu aliran sendiri. Dan alhamdulillah pada tahun 97 dengan perjuangan yang keras dan ulet atau kerja keras dengan diimbangi dengan semangat yang tinggi tanpa putus, tanpa henti, akhirnya kita diakui menjadi satu olahraga baru di bidang bela diri, yaitu kita masuk ke KONI dengan nama perguruan pengurus besar keluarga olahraga Tarung Derajat atau PB Kodrat. Seiring dengan perkembangan bela diri yang bersumber dan digali dari alam nan luas sebagai hasil dari suatu pengalaman hidup dan renungan kehidupan, serta perjuangan yang panjang dengan kerja keras dan keuletan sang penekunnya, Guru Haji Ahmad Derajat, kini telah merambah bukan saja ke pelosok Nusantara, melainkan mancanegara. Diawali dengan penyelenggaraan single event kejuaraan nasional pertama atau dikenal dengan kejuaraan tarung bebas Piala AA Boxer pertama tahun 1988 di Bandung, diikuti dengan kejuaraan-kejuaraan lainnya baik di tingkat lokal maupun nasional, serta makin meningkatnya permintaan dari berbagai daerah
maka upaya untuk mengembangkan dan menyebarluaskan menjadikan tarung derajat sebagai olahraga prestasi di bawah naungan KONI. Guna menjawab tantangan itu, maka tahun 1994, Perguruan Pusat Bela Diri Boxer membentuk wadah organisasi yang disebut Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat PB Kodrat. Tahun 1997, tonggak sejarah selanjutnya terukir manakala rapat anggota KONI Pusat memutuskan bahwa Keluarga Olahraga Tarung Derajat diterima sebagai salah satu induk organisasi cabang olahraga anggota KONI Pusat. Melalui Musyawarah Nasional Kodrat pertama tahun 1997, pada bulan September tahun itu pula, KONI Pusat telah mengukuhkan pengurus besar Kodrat masa bakti 1997-2001 dengan Ketua pertama Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Suryatna Suprata. Bulan Juni tahun 2000, Tarung Derajat mendapat kesempatan untuk tampil eksibisi pada PON ke-15 tahun 2000 di Jawa Timur, diikuti 14 Pengda Kodrat. Sukses penyelenggaraan eksibisi mengantarkan Tarung Derajat sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan secara resmi dengan memperebutkan medali pada PON ke-16 tahun 2004 di Sumatera Selatan. Waktu terus bergulir. Musyawarah Nasional PB Kodrat kedua tahun 2001 di Bandung memilih Letnan Jenderal TNI Ryamizat Riyakudu yang saat itu menjabat Panglima Kostrat sebagai Ketua Umum PB Kodrat periode 2001-2005. April 2006, estafet kepemimpinan kembali berubah. Pada Musyawarah Nasional PB Kodrat ketiga di Jakarta, Malam Sambat Kamban, seorang politikus yang kemudian menjabat sebagai Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu, terpilih sebagai Ketua Umum periode 2006-2010. Sejumlah agenda penting hasil Musyawarah Nasional PB Kodrat ketiga, antara lain memperbanyak pertandingan di daerah, kepelatihan, dan promosi tarung derajat lebih gencar di tanah air maupun mancanegara, menjadi keputusan Munas yang segera dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh kepengurusan yang baru. Ditandai dengan pengenalan olahraga bela diri tarung derajat pada setiap kunjungan Menteri Kehutanan MSK BAN di daerah dan pemberian bantuan sejumlah peralatan, serta menghadiri, membuka dan menyaksikan sebuah kejuaraan di daerah, membuktikan suatu komitmen yang kuat untuk memajukan tarung derajat sebagai olahraga bela diri asli dan kebanggaan nasional. Kemampuan mereka memahami dasar keilmuannya, karena untuk Purata 1 kurang lebih 3 bulan pembelajaran itu dasar-dasar bela diri secara umum diberikan. Dasar bela diri itu kan kuda-kuda kaki dan gerakan pukulan. Misalkan teknik pukulan, ya. Pukulan itu misalkan pukulan lurus ke depan. Nah ini kan sebelum kepalan ini sampai kepada sasaran, ini atasnya ada 3 daya dorong, ya, untuk tangan saja, dorongan bahu, dorongan sikut, dan pergelangan itu sendiri. Nah ini yang dimaksudkan dengan seperti itu. Nah bahkan begitu tidak sampai pukulan, ini pun kan menjadi satu teknik sasaran. Jadi itu yang rangkaian gerak itu berangkai, itu kreativitas. Seorang juri harus mengenal teknik yang betul itu seperti apa, karena tentunya berbagai macam dasar bela diri mereka punyai, tapi tentunya mengenai teknik itu akan sedikit berbeda. Satu, bahwa tidak semua pukulan dan tendangan itu akan mampu menghasilkan suatu poin-poin penilaian apabila pukulan dan tendangan itu salah dari sudut pandang keilmuan tarung derajat. Sederhana saja sebenarnya metodenya itu, tidak harus tidak ini, tapi ya dengan diberikan contoh-contoh hidup ini seperti ini, ya silahkan kita memilih mau hidup yang lebih baik atau mau
hidup ya yang kita inginkan gitu kan. Ada sebuah filosofi yang bagus dari sang guru. Jadikanlah dirimu oleh diri sendiri. Tidak ada ketergantungan orang lain. Kita membentuk diri kita oleh diri sendiri. Nah, kita tertantang juga dan ditantang